Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-19 mengenai dinamika partikel dalam rangka persiapan OSN. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi kita yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika di pelajaran sekolah ya. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2021 untuk part yang ke-19 mengenai dinamika partikel. Sebuah partikel berada di puncak gundukan es berbentuk setengah bola dengan jari-jari 60 cm. Ini ya gambarnya. Partikel itu didorong sedikit dan mulai meluncur. Asumsikan bahwa tidak ada gesekan antara partikel dengan permukaan es. Saat partikel tersebut meninggalkan permukaan es, ketinggian partikel dari dasar permukaan setengah bola tersebut adalah. Oke, kita lihat analisisnya. Jadi partikel ini ada di atas permukaan es yang licin sehingga tidak ada gesekan ketika dia bergerak di permukaan es ini. Jadi kalau kita beri dorongan sedikit saja, tentu saja akan ada gerak ya, karena penyebab gerak itu kan adalah gangguan berupa gaya ya. Nah sekarang partikel dari keadaan itu pasti jadi akan bergerak ya, sedikit-sedikit dan kemudian bergerak sepanjang ini ya dengan percepatan tertentu ya, percepatan sudut. Nah saya akan menganalisis soal ini menggunakan metode yang lain ya, yang agak jarang digunakan, yaitu menggunakan gerak melingkar ya. Dan partikel berada pada suatu saat di sini, misalkan ya, kita akan analisis pada keadaan tertentu ya, misalkan ada di suatu posisi seperti ini, membentuk sudut theta terhadap garis vertikal seperti ini ya. Ini posisi suatu sudut ya. Berarti di sini dia mengalami percepatan sudut. Nah, di sini berarti ada kecepatan sudutnya. Kita akan cari dulu percepatan, kemudian kecepatan sudut ya. Oke. Jadi saya akan menggunakan gerak melingkar. Berarti saya mulai dari hukum Newtonnya adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Dan saya pilih sumbu putar gerak partikel sepanjang ini, itu adalah O ya. Karena memang dia berputar terhadap titik O. Jadi sigma torsi di titik O di sini sama dengan momen inersia partikel ini yang bergerak terhadap O dikali dengan alfa yang akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana torsi itu muncul? Ya, tentu saja kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja di sini. Ya, sepanjang geraknya berarti akan ada gaya berat ya. Karena ini kan di bawah pengaruh medan gravitasi bumi. Kemudian di sini kan dia ada pada suatu lintasan, berarti akan ada gaya kontak ya, berupa gaya normal ya, tegak lurus ya ke sini. Tidak ada gaya gesekan ya, berarti gayanya hanya dua ini saja. Nah sekarang kita akan cari berapa alfa dan berapa omeganya di sini ya. Oke, jadi sigma torsi hanya muncul untuk gerak ini dari mg saja. Jadi mg dikali jaraknya ini ya, lengan momennya yaitu r kali sin theta ya. Jadi sigma torsinya kita isi mg dikali r sin theta. Untuk gaya normal karena dia melewati poros O ya, berarti tidak ada. Jadi sigma torsinya hanya satu komponen saja ini. Kemudian ini partikel berputar terhadap ini ya, momen inersia partikel mr kuadrat dikali dengan alfa yang akan terjadi pada partikel ini. Oke, dari sini kita bisa hitung alfa, berarti M kita coret, R kita coret 1 ya. Jadi alfa sama dengan M coret, R coret. Jadi G kali sin theta dibagi dengan R ya dari sini. Inilah percepatan sudut. Sekarang kita perhatikan ini. Ini G konstan, R konstan, tetanya ternyata kalau kita perhatikan makin ke sini posisinya nilai sin tetanya kan berubah. Berarti sepanjang pergerakan ini ya alfanya berubah ya, semakin lama semakin sudutnya semakin besar, berarti semakin besar alfanya. Sehingga nanti kalau kita mau menghitung kecepatan sudut ya
kita tidak bisa menggunakan rumus gerak melingkar berubah beraturan karena ini percepatannya berubah terhadap sudutnya. Baik, sekarang kita akan mencari kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudutnya itu kita cari dengan persamaan untuk percepatan sudut yang tidak konstan ya, kita gunakan integral ya. Berarti integral omega d omega sama dengan integral alfa d theta. Untuk keadaan awalnya kan diam, berarti kecepatan sudutnya 0. Nanti pada suatu saat berarti kita mau cari kecepatan sudut, berarti kita isi omega di batas atasnya. Untuk sudut karena kita mulai dari sini itu tetanya 0 sampai sini itu berarti tetanya theta ya. Oke, mari kita selesaikan. Jadi omega d omega nya kita isi setengah omega kuadrat karena integral omega d omega setengah omega kuadrat dengan batas integrasinya berarti dari 0 sampai omega ya. Kemudian alfanya kita gantikan dengan ini, yaitu G per R kali sin theta ya, d theta. Nah, ini kita integralkan ya, yang ruas kanannya G per R kan konstan, jadi yang tinggal di dalam integrasi itu adalah sin theta d theta. Hasil integrasinya adalah min cos theta. Batas integrasinya dari 0 sampai ke theta. Kemudian langkah berikutnya kita substitusikan batas integrasinya dari batas atas kurang batas bawah ya. Nah, kalau kita substitusikan itu jadi min cos theta ya dikurangi min cos 0. Min cos 0 kan min 1 ya, tapi di sini ada min, jadi kita taruh di depan jadi satunya ya. Dan ini min cos theta-nya di belakang. Duanya kita pindahkan ke sini. Jadi omega kuadrat yang saya butuhkan adalah nilai omega kuadrat. Oke, jadi omega kuadratnya adalah 2G per R kali 1 min cos theta. Oke, langkah berikutnya kita akan lihat pertanyaannya. Di sini ternyata partikel tersebut meninggalkan permukaan es, berarti nanti pada suatu saat akan tidak ada kontak antara N, maksudnya tidak ada kontak antara partikel dengan permukaan es, artinya N-nya bernilai 0 ya. Sekarang kita tulis dulu persamaan untuk menghitung gaya normalnya ini ya. Nah, kita lihat bahwa ini gerakannya gerak melingkar, kita akan gunakan hukum Newton, sigma Fs sama dengan m omega kuadrat per R. Berarti di situ kita harus menguraikan gaya-gaya ini dalam arah radial ya dan tegak lurusnya. Di sini terlihat bahwa mg itu bukan dalam arah radial, jadi kita perlu uraikan. Jadi arah mg ini kita uraikan ya menjadi dua komponen, satu ke sini, satu ke sini ya. Yang ini kan tetanya di sini dalam berseberangan ya, sehingga nanti ini adalah mg cos theta dan yang ke sini adalah mg sin theta ya. Ini mg cos theta-nya. Kemudian mg sin theta-nya ini. Saya tuliskan mg sin theta aja. Ini mg cos theta-nya. Nah, sekarang kita isi sigma Fs-nya itu dengan gaya yang radial ini. Yang ke pusatnya adalah gaya yang positif. Ya, jadi Fs-nya sentripeta itu berarti nanti nilainya mg cos theta dikurangi dengan gaya normalnya. Sama dengan m omega kuadrat kali R. Jadi kalau kita mau menghitung gaya kontak ya kita gunakan persamaan ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat posisi pada saat dia meninggalkan lintasan. Jadi pada saat nilai n-nya bernilai 0. Itu terjadi ketika pada suatu ketinggian disebut di sini dari permukaan tanahnya h ya. Nah, kita isi n-nya 0 ya. Jadi mg cos theta dikurangi 0 sama dengan m. Nah, omega kuadratnya kita isi ini, yaitu 2G per R dikali 1 min cos theta ya, dikali dengan R sini. Kita sederhanakan. Ini M-nya coret, M-nya coret, G-nya juga coret, G-nya coret ya. Jadi yang tinggal ruas kiri adalah cos theta ya. Kemudian R ini kita coret juga di sini ya. Jadi yang ruas kanan itu tinggal angka 2 di sini dikalikan dengan bilangan di dalam kurung ini ya, berarti 2 kali 1 2 kali min cos theta adalah min 2 cos theta. Oke, kita gabungkan cos theta nya variabelnya ke sebelah kiri, jadi cos theta sama dengan
kita dapatkan 2/3 ya. Jadi ini kan min 2 cos theta ke sini gabung jadi 3 cos theta sama dengan 2. Jadi cos thetanya 2/3. Nah, apa itu cos theta sendiri? Kalau kita lihat gambar di sini, cos theta adalah ini nilai apa ini? Ini adalah H itu sendiri ya. Dibagi sisi miringnya adalah R. Oh, jadi cos theta itu kita bisa gantikan dengan H dibagi R. R-nya di sini disebut 60 cm. Ini harus sama dengan 2/3. Kali silang, tentu saja kita dapatkan nanti hanya 2/3 dari 60 ya, yaitu 40 cm. Jadi jawabannya untuk soal ini kalau dinyatakan dalam meter berarti sama dengan 0,4. Demikianlah video mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-19 mengenai materi dinamika partikel. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika 2021. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya sebagai dukungan bagi saya dan bagi Anda juga supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya pada waktu-waktu berikutnya. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.